Mama bersumpah demi nama Allah, aku sendiri kata kamu tidak bersalah. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Pemirsa, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang seharusnya digelar hari ini ditunda lantaran pihak Polda Jawa Barat selaku termohon mangkir dalam persidangan. Tidak ada alasan jelas terkait ketidakhadiran penyidik Polda Jawa Barat dalam sidang hari ini. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman pun memutuskan sidang akan digelar kembali pada 1 Juli 2024. Menanggapi hal ini, tim kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku kecewa dan menduga pihak kepolisian sengaja mengulur proses pra-peradilan. Karena kalau tidak hadir itu biasanya ya, karena udah 3 minggu kan, udah tahu. Biasanya kalau tidak hadir itu adalah strategi untuk mengulur-ngulur. Supaya nanti ada panggi, kemudian di kejaksaannya nanti biar segera lengkap berkasnya. Jadi itu biasanya, kami ini praktisi lah, udah tahu lah. Ya, tim pengacara Peggy Setiawan telah menyiapkan sejumlah temuan yang akan dibeberkan dalam pra-peradilan. Namun sayang, sidang harus ditunda lantaran pihak penyidik Polda Jawa Barat selaku termohon tidak hadir. Apakah hal ini merupakan strategi Polda Jawa Barat untuk mengulur proses pra-peradilan? Dan apakah upaya Peggy untuk melawan kejanggalan kasus pembunuhan Vina tetap bisa dilakukan? Untuk membahasnya, ya, telah bergabung bersama kami kuasa hukum Peggy Setiawan, Bang Insan Nasruddin. Kami juga telah mengundang pihak Polda Jawa Barat sebelumnya, namun belum ada yang bisa hadir dalam dialog sore hari ini. Saya ingin menyapa Bang Insang. Bang Insang. Ya, ya Bang Samuel. Baik. Selamat sore Bang Insang. Kita sudah mendengar bahwa pra-peradilan hari ini ditunda karena ketidakhadiran Polda atau pihak dari Polda Jawa Barat pada hari ini. Tanggapannya seperti apa, Bang, terkait absennya pihak dari Polda Jabar? Ya, tanggapan kami selaku kuasa hukum Peggy Setiawan betul-betul sangat kecewa ya. Artinya kekecewaan kami tersebut didasarkan bahwa sudah jauh-jauh hari disampaikan ini, bahkan kami juga melihat di media pihak kepolisian sudah membentuk tim untuk menghadapi permohonan pra-peradilan kami. Namun begitu waktu yang ditentukan hari ini tadi tanggal 24, ternyata hanya pihak pemohon saja yang hadir, dalam hal ini kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Kami juga menegaskan kepada majelis hakim apa yang menjadi alasan. Namun majelis hakim menyampaikan bahwa sudah dilakukan pemanggilan secara patut. Jadi kita bisa asumsikan dari keterangan majelis hakim tersebut kita... Ya? Boleh tahan dulu, ini layarnya agak miring nih. Yes, Jadi, yes, aman. Oke, aman ya. Oke, kayak gitu. Oke, auto rotate-nya bisa di ini nggak, Bang? Dibuka auto rotate-nya. Oh, headsetnya? Auto rotate, bukan handsetnya, auto rotate-nya. Jadi biar abang gambarnya full terlihat. Oh, oke, coba saya lihat dulu. Coba deh, buka dulu. Auto red. Dia minta supaya kebuka semua. Udah kebuka semua nih, Mas. Baik, ya sudah. Baik, kita lanjutkan saja Bang Insang terkait absennya Polda Jabar ini, bahwa pihak kuasa hukum kecewa lalu. Dari persidangan yang kami simak, kemudian kami ikutin tadi pagi, di situ jelas sekali bahwa pihak pengadilan sudah menyampaikan relas kepada pihak termohon, dalam hal ini Polda Jawa Barat. Dan bisa dipastikan juga bahwa relas tersebut sudah sampai kepada pihak termohon. Namun ironisnya, ini perkara yang menyangkut perkara publik, menjadi perhatian publik juga
kenapa sampai pihak termohon tidak hadir. Kami sangat sayangkan itu, sehingga adalah tidak berlebihan. Manakala kami menilai bahwa apakah ini ada indikasi dugaan menurut kami, apakah ini mau mengulur-ulur waktu, apakah hal ini supaya nantinya pra-peradilan ini dengan diajukan ke pokok perkara, maka pra-peradilan ini gugur dengan sendirinya. Ini yang menjadi dugaan kami. Gitu loh. Kira-kira seperti itu, Mas Samuel. Oke, memang kemarin tempo hari saya juga berdialog dengan Prof. Suparji, memang akan ada manuver-manuver sepertinya terkait dengan pra-peradilan ini. Ya mungkin salah satunya adalah hari ini. Lalu tanggapan keluarga sendiri seperti apa, Bang Insang? Ya, semuanya sangat kecewa ya. Artinya begini, kita ini adalah mau melakukan koreksi yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Dalam hal ini adalah kriminal umum. Kok kenapa ketika kami akan melakukan koreksi, tapi seolah-olah tidak ditanggapin? Ini kan perintah pengadilan, undangan pengadilan, atau panggilan pengadilan. Harusnya pihak Polda, karena ini kan kinerja Polda. Kami juga meyakini bahwa klien kami sama sekali bukanlah orang yang bersalah dalam hal ini. Makanya kami menguji itu. Apakah dia salah atau tidak, kami menguji. Menguji dalam hal formilnya saja dulu. Ayo kita buktikan. Kalau pihak Polda mengatakan bahwa Peggy Setiawan salah atau menduga salah, kami justru sebaliknya. Kami mengukur bahwa Peggy Setiawan ini tidak salah. Makanya kami ambil langkah-langkah konstitusi dengan mengajukan pra-peradilan. Tapi secara gambarannya ini adalah bentuk koreksi kami selaku lawyer dari Peggy Setiawan atas kinerja Polda Jawa Barat. Seharusnya menguji kinerja, kenapa nggak hadir? Supaya lebih formal gitu loh. Ini kan ditentukan dan memang sudah diatur di dalam undang-undang. Ngapain lagi harus menunda minggu depan? Ya kan, jangan sampai begitu minggu depan, begitu kami bacakan permohonan kami, pihak Polda lagi minta lagi waktu supaya ini perpanjang lagi. Padahal tujuannya adalah bagaimana ini disut persoalan ini supaya cepat-cepat masuk ke dalam ranah kejaksaan. Ranah kejaksaan. Maka kalau masuk dalam ranah kejaksaan kemudian didaftarkan kemudian sidang perdana, maka perkara yang menyangkut pra-peradilan ini dengan sendirinya gugur secara hukum. Tapi yang saya mau menilai begini. Makanya saya himbau juga kepada pihak kejaksaan untuk lebih teliti, untuk lebih jeli melihat seluruh berkas yang diberikan oleh pihak Polda Jawa Barat. Karena kalau sudah masuk dalam pokok perkara, maka beban pembuktiannya terdapat pada kejaksaan. Kalau dalam rangka pra-peradilan ini secara formil, maka beban pembuktiannya kan di pihak Polda Jawa Barat. Kan begitu. Ya kan? Makanya kami menilai kalau sampai pra-peradilan ini gugur dikarenakan diperiksanya pokok perkara, maka kami jelas menduga bahwa Polda Jawa Barat itu berbalik badan, melemparkan bebannya semua kepada kejaksaan. Kira-kira seperti itu, Pak Samuel. Oke, ini memang ketidakhadiran Polda pun sebenarnya dibolehkan kan sebenarnya ya. Namun ketika nanti 1 Juli kembali mangkir, sesuai aturan pengadilan boleh melanjutkan sidang pra-peradilan. Tapi menurut Bang Insang sendiri seperti apa? Apakah memang Polda harus berani hadir di pengadilan atau kalaupun memang nanti 1 Juli pra-peradilan akan tetap berjalan tanpa Polda, itu bagaimana Bang Insang? Ya, kalau sampai 1 Juli nantinya kemudian pihak Polda tidak hadir, memang Hakim Tunggal sudah menyampaikan bahwa kita akan lanjutkan kepada pokok perkara. Tapi menurut saya alangkah baiknya ketika persidangan, jadi kita tidak lakukan dalam rangka persidang pra-peradilan ini hanya sepihak. Kami mau bahwa ini dua belah pihak supaya ada check and balance-nya. Jadi betul-betul kita menguji sejauh mana sih perbuatan yang dituduhkan oleh Peggy Setiawan ini. Kok orang-orang yang jelas-jelas ini berada di Bandung, tapi dikait-kaitkan sama perbuatan yang terjadi di Cirebon. Ini kan agak sedikit ganjil menurut kami. Kok nanti setelah 8 tahun kemudian baru
kasus Vina viral, Ya. kemudian orang itu kemudian Peggy Setiawan dicomot, kemudian ditahan, kemudian dicari-carikan bukti, dikait-kaitkan, dicocok-cocokin. Menurut saya logika hukum seperti ini apa? Baik. Apa sih yang harus dikejar dari seorang Peggy yang notabene-nya hanya seorang kuli bangunan, hanya seorang yang hidupnya susah, berdamai sama kehidupannya pun saja dia masih sulit, apalagi mau berkaitan sama geng-geng motor, kayaknya terlalu jauh lah. Baik, Logika baik. itu yang dibangun terlalu jauh. Baik. Kira-kira seperti itu. Tahan dulu Bang Insang, sebelum kita lanjutkan dialog, kita akan simak kembali pernyataan Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham Abbas terkait siap menghadapi pra-peradilan Peggy yang dilaksanakan hari ini. Bahkan pihaknya telah menyiapkan para pengacara. Telah menyiapkan tim dari kuasa hukum Polda Jawa Barat. Sejauh ini kami sudah berkoordinasi juga dengan pihak pengadilan terkait dengan waktu pelaksanaan dari sidang pra-peradilan yang rencananya akan digelar pada besok pagi dan besok hari, yaitu tanggal 24 Juni 2024. Dan kami sudah siapkan dan kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan dari kuasa hukum maupun keluarga tersangka B. Nanti dipastikan besok datang nanti. Dipastikan tentunya kami akan berkoordinasi lagi terkait sidang awal, apakah kami akan menghadapi langsung, kami akan datang tentunya, ataupun nanti kami akan menunggu terkait dengan kesiapan dari teman-teman kuasa hukum yang sudah disiapkan oleh Polda Jawa Barat. Nah, ini tentunya atas perintah langsung Bapak Kapolda Jabar ya untuk menyiapkan tim dalam menghadapi gugatan pra-peradilan. Pengamanan besok tentunya kami juga sudah mempersiapkan. Nah, mudah-mudahan sidangnya juga bisa berjalan lancar. Waktunya tentunya nanti kami akan berkoordinasi dengan pihak pengadilan. Iya, Bang Insang tadi kan Pak Jules bilang bahwa sudah siap sebenarnya, namun dengan tidak hadir hari ini kan mempertanyakan kesiapan tersebut. Apakah memang menurut Bang Jules dan kawan-kawan pengacara bahwa memang pihak kepolisian hanya ingin kasus ini P21 aja sebenarnya? Ya, kalau dugaan kami seperti itu. Dugaan kami seperti itu. Artinya kami tahu betul dalam sistem acara ini, ketika sudah P21, maka kewenangan tersebut akan diserahkan kepada pihak kejaksaan. Ya, kewenangan tersebut diserahkan kepada pihak kejaksaan, kemudian kejaksaan mendaftarkan perkara ini ke pengadilan. Tapi yang di sini yang paling penting adalah kami ingin menguji tindakan langkah pihak Polda Jawa Barat dalam menetapkan tersangka. Karena ini kan menurut hemat kami adalah dua orang yang berbeda. Ya. Peggy Setiawan dan Peggy alias Peron itu dua hal yang berbeda, baik dari alamat, baik dari ciri-ciri, ya kan, maupun dari usia. Ini yang kami mau mengujinya. Tapi kalau sampai tujuannya adalah bagaimana mendesain ini supaya cepat bergulir ke pengadilan dalam rangka pokok perkara, menurut kami fine-fine saja. Oke, kami sangat siap pun juga. Tapi kan sekarang tuntutan publik hari ini kan mereka kita semua ini pingin lihat. Kita semua ini pingin tahu. Maksud saya bahwa pra-peradilan ini bukanlah waktu yang panjang. Berdasarkan KUHP, berdasarkan undang-undang pra-peradilan ini persidangannya 7 hari kerja aja sudah harus diputus kok. Ya. Kenapa justru harus mau bertahun-tahun? Apalagi tadi keterangan dari pihak Polda Jabar demikian, bahwa saya melihat dia sudah menyiapkan tim yang akan menjalankan selaku termohon dari pra-peradilan ini. Tapi faktanya ini sampai hari H tadi ternyata tidak ada. Dan lebih ironisnya adalah bahwa pihak pengamanannya ada. Iya, gitu oke. Iya kan? Pihak pengamanan ada. Tapi pihak yang secara prinsipal itu yang tidak hadir, kira-kira gitu. Baik. Bang Insang, ini sebenarnya lebih menguntungkan kalau memang harus melawan pihak kepolisian di pra-peradilan atau nanti ketika sudah melawan JPU di pengadilan sudah masuk ke pokok perkara, ya? Iya. Bagi kami ini adalah dua hal yang sama saja. Bagi kami selaku lawyer sangat siap dalam tingkatan apapun kami lakukan pembelaan terhadap orang-orang yang mencari keadilan. Bagi kami sama saja. Tapi yang sangat kami sayangkan apabila dalam proses persidangan pra-peradilan ini kan waktunya cuma 7 hari.
Ya. Kalau 7 hari ini dijalankan, maka tidak lama akan ada putusannya. Jadi kita bisa melihat. Karena kami meyakini bahwa pihak Polda menetapkan tersangka kepada Peggy Setiawan tidak didasari oleh bukti-bukti yang cukup kok. Itu. Kira-kira seperti gitu, Mas Samuel. Baik, kita sudah bergabung dengan Prof. Haryanto. Ya. Prof, bagaimana Prof melihat sidang pra-peradilan hari ini yang dipending atau ditunda karena pihak Polda Jawa Barat tidak hadir dalam pra-peradilan, Prof? Prof? Prof. Haryanto? Halo? Ya, Prof. Sudah terdengar. Apakah tadi, saya ulang lagi pertanyaannya, bagaimana Prof melihat Polda Jabar itu tidak hadir? Saya bukan Prof, saya penasihat ahli Kapolri. Baik, Pak Haryanto, saya mohon maaf, bagaimana responnya terkait dengan Polda Jawa Barat yang tidak hadir pada hari ini dalam sidang pra-peradilan? Ya, saya terus terang hari ini juga kaget juga ya. Karena kemarin itu Polda maupun salah satu dari Humas Polri sudah menyatakan bahwa Polda Jabar sudah siap. Sudah menyiapkan tim khususnya dari internal maupun eksternal. Dan sudah siap menghadapi pra-peradilan. Dan prediksi saya juga demikian. Tapi tiba-tiba tadi saya dapat berita belum hadir gitu ya. Dan saya sudah nanyakan ke Humas Polda juga belum dapat jawaban gitu. Jadi itu yang terjadi. Kalau estimate saya ya itu menunjukkan bahwa kemungkinan dari Polda Jabar yang tadinya sudah siap menghadapi pra-peradilan itu, tapi kemudian berpikir ulang bahwa mungkin ada yang perlu diperbaiki, kemungkinan gitu, sehingga timnya menunda untuk kehadirannya di pengadilan, di pra-peradilan itu. Baik. Pak Haryanto, ini terkait dengan narasi bahwa ini adalah manuver yang memang kadang-kadang dilakukan ketika menghadapi pra-peradilan, itu bagaimana Pak Haryanto? Ya, memang gejala seperti ini ya itu memang sering dipakai sebagai manuver dari penyidik atau ya dari penyidik ya untuk menghindari pra-peradilan gitu. Karena ada ketentuan bahwa pra-peradilan itu gugur apabila perkaranya sudah mulai disidangkan di pengadilan kan gitu. Ya. Sedangkan waktunya kan ini kan cuma 2 minggu ya batasnya ya, seminggu kemudian mundur lagi, nanti khawatirnya dalam waktu itu jaksa sudah memeriksa dan itu dianggap lengkap dan kemudian dikirimkan ke pengadilan dan itu segera dimulai sehingga bisa digugurkan itu pra-peradilan. Nah, karena ketentuan seperti inilah yang memang juga banyak digunakan oleh penyidik untuk menghindari untuk mendapatkan pra-peradilan itu gitu. Baik. Karena bagi penyidik kan lebih baik tidak menghadapi pra-peradilan tapi nanti langsung aja di pengadilan. Iya. Ada buktinya gitu. Baik. Kira-kira begitu. Baik, Pak Haryanto dan Bang Ican, tahan dulu. Kita simak kembali pernyataan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jos Abraham Abbas tentang bahwa siap menghadapi pra-peradilan Peggy yang dilaksanakan hari ini. Menyiapkan tim dari kuasa hukum Polda Jawa Barat. Sejauh ini kami sudah berkoordinasi juga dengan pihak pengadilan terkait dengan waktu pelaksanaan dari sidang pra-peradilan yang rencananya akan digelar pada besok pagi dan besok hari, yaitu tanggal 24 Juni 2024. Dan kami sudah siapkan dan kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan dari kuasa hukum maupun keluarga tersangka P. Nanti dipastikan besok datang nanti. Dipastikan tentunya kami akan berkoordinasi lagi terkait sidang awal. Apakah hasil akan menghadapi langsung, kami akan datang tentunya, ataupun nanti kami akan menunggu terkait dengan kesiapan dari teman-teman kuasa hukum yang sudah disiapkan oleh Polda Jawa Barat. Nah, ini tentunya atas perintah langsung Bapak Kapolda Jabar ya untuk menyiapkan tim
dalam menghadapi gugatan pra-peradilan. Pengamanan besok tentunya kami juga sudah mempersiapkan. Nah, mudah-mudahan sidangnya juga bisa berjalan lancar. Waktunya tentunya nanti kami akan berkoordinasi dengan pihak. Oke, Pak Haryanto, mendengar tadi keterangan dari Bang Jules, apakah hari ini menjadi presiden buruk bagi citra kepolisian khususnya Polda Jawa Barat sendiri, Pak Haryanto? Kalau istilah saya, ya mungkin hari ini menambah kesan kurang baik daripada masyarakat ya. Intinya polisi itu tidak cuma ngomong doang siap-siap, tapi ternyata tidak gitu. Dan kemudian seakan-akan berusaha untuk menghindarkan dari pra-peradilan. Tapi itulah yang sudah diambil keputusan oleh Polda Jabar ya dalam ini penyidikan. Pastinya ini karena kasus ini sudah dimonitor, apalagi sudah diperintahkan Pak Kapolri supaya serius, kemudian dimonitor semua media bahwa polisi harus benar-benar. Saya kira ini bagian daripada pertimbangan Polri untuk lebih berhati-hati sehingga menetapkan yang langkah yang terbaik ya menunda pra-peradilan ini gitu. Mudah-mudahan dengan pengunduran ini juga belum sempat nanti menggugurkan pra-peradilan supaya rakyat tidak kecewa. Kalau pandangan saya sih kayak gitu ya. Jadi ya, maksudnya kita lihat aja. Jadi bahwa nanti di minggu depan kalau nggak salah pra-peradilan tetap akan berjalan ya, maksudnya ya. Begitu ya. Pak Haryanto. Nggak dicap polisinya takut nih polisinya gitu. Iya. Mendingan dihadapi lah karena udah selama ini udah serius, udah siap. Kan pra-peradilan itu cuma masalah simpel Pak. Kalau kita sudah berlaku dengan prosedur yang benar, nggak usah takut di pra-peradilan gitu. Oke, polisi juga sebenarnya nggak usah takut ya. Gitu. Bang Insang, bagaimana Bang Insang? Bahwa memang tadi Pak Haryanto juga mengatakan bahwa Kapolri sudah memberikan arahan agar serius menghadapi kasus ini. Melihatnya seperti apa Bang Insang? Ya ini muncul lagi satu keganjilan menurut saya. Bahwa harusnya sudah ada instruksi dari pimpinan institusi kepolisian itu sendiri harusnya lebih tanggap, lebih meluangkan waktu. Apapun itu kan pra-peradilan ini kan tidak sekonyong-konyong hari ini undangannya kemudian hari ini juga sidang. Ya, tapi pihak pengadilan sudah mengatur waktunya itu bahkan 1 minggu loh. Tadi dalam persidangan pun juga saya meminta untuk mempercepat. Tapi hakim tunggal tetap mengatakan bahwa relas panggilan itu ada diatur oleh waktunya. Sehingga tidak ada masalah kalau yang kemudian hari Senin mendatang dilakukan sidang pra-peradilan sebagai sidang kedua ya. Kalau saya katakan bahwa ini sidang kedua, walaupun di pertama termohonnya tidak hadir, mudah-mudahan di sidang yang kedua pihak termohon ini sudah bisa hadir. Hanya saya mau katakan begini, bahwa tindakan kami selaku kuasa hukum dalam mengajukan pra-peradilan ini semata-mata hanya untuk mengkoreksi kinerja kepolisian, karena kepolisian Polda Jawa Barat lah ini yang melakukan penetapan tersangka, melakukan penahanan. Kalau yang kemudian tadi Pak Haryanto bilang ini hanya sekedar formalitas, ya kan? Kalau sudah menjalankan SOP maka maju saja. Saya pun sependapat. Ini hanya formalitas. Ayo maju saja silakan, supaya kita bisa tahu. Jangan hal-hal yang seperti kecil, seperti hanya butuh waktu yang sederhana, hanya dalam jangka waktu 7 hari kemudian dimolor-molorkan terus, apalagi sampai pemeriksaan pokok perkara dan pra-peradilan ini gugur. Menurut saya ini akan menjadi presiden buruk bagi kepolisian ya. Baik. Terakhir Pak Haryanto, singkat saja bagaimana atau kritik apa yang ingin disampaikan ke Polda Jabar sendiri terkait penundaan pada hari ini? Ya, saya hanya berharap Polda Jabar serius, kan dulu udah ngebut ya, ngebut menentukan tersangka, dan ngebut juga ini mempersiapkan sangkalan kepada sidang pra-peradilan ini. Nggak usah takut, hadapi saja. Kalau nanti dinyatakan memang tidak sah, ya sudah dihentikan kan. Tinggal nanti cari jalan lain kalau dia yakin bahwa itu, dia mencari bukti yang lain untuk ditetapkan lagi sebagai tersangka. Mekanisme cuma kayak gitu hukum ini dengan adanya pra-peradilan. Jadi tidak ada hal yang masalah yang sulit kalau bagi saya sih ya. Baik, terima kasih Pak Haryanto dan juga Bang Insang telah bergabung bersama kami sore hari ini. Kita tunggu perkembangannya baik dari pihak kepolisian ataupun dari pihak kuasa hukum dalam mempersiapkan either pra-peradilan ataupun sidang pokok perkara nanti. Selamat sore Bapak-bapak. Saya tidak pernah melakukan
demi nama Allah. Aku sendiri kata kamu tidak bersalah. Saya tidak pernah melakukan kecurangan itu. Ini fitnah. Saya rela mati.